Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Yesa dengan NIM 23021060005, Prodi Pendidikan Akuntansi semester 6 Universitas PGRI Madiun. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS penelitian tindakan kelas atau yang biasa disebut dengan PTK dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Wahyuning Sulistiawati, SEMPD, dengan judul penelitian penerapan model pembelajaran langsung direct instruction untuk mengatasi ketertinggalan pemahaman siswa dalam pembelajaran spreadsheet. Studi pada siswa kelas 10 akuntansi SMKN 2 Juan Madiun. Untuk bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalahnya itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat menuntut dunia pendidikan khususnya SMK untuk melaksanakan pembelajarannya efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pada jurusan akuntansi, kemampuan menggunakan aplikasi spreadsheet menjadi kompetensi dasar yang wajib yang dikuasai siswa kelas 10 karena digunakan untuk perhitungan angka. Pada temuan observasi PLP1, guru sudah mengajar spreadsheet dengan bantuan proyektor, namun kecepatan pemahaman siswa berbeda-beda, sehingga sebagian siswa mulai tertinggal. Dampak ketertinggalan tersebut, siswa kurang percaya diri, malu bertanya, kurang aktif, dan sekadar mengikuti temannya tanpa benar-benar memahami materi, yang beresiko menurunkan hasil dan motivasi belajar. Untuk direct instruction-nya, sebagai solusi yang ditawarkan itu materi bersifat prosedural, latihan terbimbing belum maksimal, direct instruction dipilih karena modal ini menekankan penjelasan bertahap, demonstrasi, latihan terbimbing, umpan balik, dan latihan mandiri untuk membimbing siswa secara terarah. Untuk rumusan masalahnya itu ada 4. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran direct instruction dalam pembelajaran spreadsheet pada siswa kelas 10 akuntansi SMKN 2 Jiwan Madiun. Yang kedua, apakah model pembelajaran langsung dapat mengatasi ketertinggalan pemahaman siswa dalam pembelajaran spreadsheet? Yang ketiga, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran langsung? Lalu yang keempat, bagaimana respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran langsung direct instruction dalam pembelajaran spreadsheet tersebut? Tujuan masalahnya itu ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan penerapan model pembelajaran langsung. Yang kedua, mengatasi ketertinggalan pemahaman siswa. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu yang keempat, mengetahui respon siswa terhadap penerapan pembelajaran langsung dalam pembelajaran spreadsheet. Lalu manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Kontribusi bagi ilmu pendidikan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya terkait penerapan model pembelajaran langsung, dalam pembelajaran berbasis praktik dan prosedural seperti spreadsheet. Diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Lalu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori bahwa model pembelajaran langsung mampu membantu siswa memahami teori secara bertahap, sistematis, dan mudah dipahami dan dalam pembelajaran praktik komputer akuntansi. Lalu manfaat praktisnya itu yang pertama bagi siswa meningkatkan pemahaman, bagi guru itu menjadi bahan evaluasi, lalu bagi sekolah memberi masukan untuk mengembangkan kebijakan, lalu bagi peneliti itu menambah wawasan, pengalaman, keterampilan dalam menerapkan direct instruction. Lalu masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu PTK. PTK itu apa? Nah, menurut Ari Kunto, Suharjono, dan Supardi pada penelitiannya 2021, PTK dilakukan melalui tindakan tertentu dan dirancang untuk memperbaiki praktik pembelajaran secara berkesinambungan. Lalu model pembelajaran langsung itu dijelaskan langsung oleh Aren 2019 pada bukunya. Menjelaskan direct instruction ini dirancang membantu siswa menguasai pengetahuan deklaratif maupun keterampilan prosedural melalui demonstrasi, latihan terbimbing, dan latihan mandiri. Sintaksnya meliputi penyampaian tujuan, demonstrasi materi, latihan terbimbing, pemberian umpan balik, dan latihan mandiri. Nah, ini sangat sesuai dengan materi prosedural seperti spreadsheet. Lalu yang kedua itu pemahaman dalam pembelajaran. Menurut
Anderson dan Cardwell pada penelitiannya 2015, pemahaman merupakan dimensi proses kognitif yang meliputi kemampuan menginterpretasikan, mengklasifikasikan, membandingkan, menyimpulkan, dan menjelaskan suatu konsep. Lalu ketertinggalan pemahaman siswa. Nah, menurut Slamet pada penelitian 2018 ini, kesulitan belajar disebabkan oleh faktor internal seperti motivasi, minat, kemampuan intelektual, kesiapan belajar, maupun faktor eksternal seperti metode, lingkungan, media pembelajaran. Karena materi eksplisit ini bersifat prosedural, siswa tidak memahami materi satu tahap akan kesulitan pada tahap berikutnya. Dampaknya itu rendahnya hasil belajar dan menurunnya kepercayaan diri. Lalu selanjutnya, pembelajaran eksplisit dalam akuntansi. Kompetensi wajib di SMK. Eksplisit ini merupakan aplikasi pengelolaan angka untuk mengolah data, melakukan perhitungan, menyusun laporan, serta menyajikan informasi secara sistematis dalam mata pelajaran akuntansi di SMK. Eksplisit juga menjadi kompetensi yang harus dikuasai siswa karena berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, pencatatan, analisis data, dan aktivitas administrasi keuangan lainnya. Peran media pembelajaran, penelitian Virgianti dan Listiadi pada 2021 menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis teknologi ini mampu meningkatkan pemahaman siswa serta membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Lalu yang selanjutnya, hubungan direct instruction dengan ketertinggalan pemahaman. Yang pertama itu demonstrasi. Guru mendemonstrasikan keterampilan sebelum siswa mempraktikkan secara mandiri. Sehingga siswa memahami langkah eksplisit lebih jelas. Itu dijelaskan oleh Arens 2019. Latihan terbimbing. Guru membimbing siswa yang masih kesulitan dan memberikan umpan balik langsung terhadap kesalahan yang dilakukan. Lalu latihan mandiri. Setelah memahami materi, siswa diberikan latihan mandiri untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang telah dicapai. Nah, melalui tahapan tersebut, siswa memperoleh pemahaman atau pengalaman belajar yang lebih terarah sehingga ketertinggalan pemahaman dapat dikurangi secara bertahap. Untuk selanjutnya kerangka berpikir. Nah, kondisi awalnya itu SMA kelas 10, akuntansi mengalami ketertinggalan pemahaman karena materi eksplisit bersifat prosedural dan berurutan. Tindakannya itu guru menerapkan tadi direct instruction, menyampaikan tujuan, demonstrasi, latihan terbimbing, umpan balik, dan latihan mandiri. Lalu kondisi terakhir itu ketertinggalan pemahaman berkurang, siswa lebih aktif, dan hasil belajar eksplisit menjadi meningkat secara bertahap. Melalui tahapan tindakan yang sistematis dan bertahap ini, model direct instruction diharapkan mampu mengatasi ketertinggalan pemahaman siswa. Selanjutnya hipotesisnya itu penerapan model pembelajaran direct instruction ini secara sistematis melalui tahap penyampaian tujuan, demonstrasi, latihan terbimbing, umpan balik, dan latihan mandiri dapat mengatasi ketertinggalan pemahaman siswa pada materi eksplisit kelas 10. Meningkatkan keaktifan dan mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Penelitian yang relevan, ada 19 penelitian yang relevan yang saya cari. Yang terdahulu menunjukkan direct instruction efektif meningkatkan pemahaman, hasil belajar, dan keterampilan siswa pada materi akuntansi yang bersifat prosedural, termasuk didukung media spreadsheet, Excel, dan Jobsheet. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus berfokus pada upaya mengatasi ketertinggalan pemahaman tadi melalui pendekatan PTK. Lalu masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk jenis dan desainnya itu, jenisnya menggunakan penelitian tindakan kelas dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif berupa presentase. Lalu desainnya itu mengadu pada model spiral, Chemis, dan MC-Tager, perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan refleksi. Itu direncanakan 2 siklus, dapat dilanjutkan jika indikator belum tercapai. Waktu tempat dan subjeknya itu tepatnya di SMK N2 Jiwan pada semester ganjil tahun ajaran 2026-2027. Berlangsung kurang lebih 3 bulan.
Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 10 akuntansi. Lalu selanjutnya prosedur penelitian siklus 1. Seperti yang pertama perencanaan, yaitu menyusun laporan, LKPD. Yang kedua pelaksanaan tindakan, guru menyampaikan tujuan, motivasi, menjelaskan konsep dasar, demonstrasi aplikasi bertahap. Lalu yang ketiga itu observasi, dilakukan bersama dengan tindakan oleh peneliti atau guru kolaborator. Yang keempat refleksi, menganalisis hasil observasi, tes dan kendala siklus 1 sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pada siklus 2. Lalu prosedur penelitian pada siklus 2 sama, tidak sama penerapannya. Jadi perencanaan itu menyempurnakan perangkat pembelajaran berdasarkan kendala siklus 1 tadi. Lalu yang kedua pelaksanaan tindakan itu guru menyampaikan direct instruction lebih optimal, lebih jelas lagi. Lalu yang ketiga observasi mengamati perubahan. Apakah hal tersebut sudah mempengaruhi pembelajaran siswa. Yang keempat, refleksi, mengevaluasi seluruh proses siklus 2. Jika indikator keberhasilan tercapai, penelitian dihentikan. Jika belum tercapai, dilanjutkan ke siklus 2. Lalu instrumen penelitiannya itu lembar observasi, pedoman wawancara, soal tes, dokumentasi. Lalu teknik analisisnya itu ada deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran. Lalu analis deskriptif kuantitatif itu menghitung presentasi ketercapaian, pemahaman, dan ketuntasan hasil belajar, dibandingkan antara kondisi awal siklus 1 dan siklus 2. Indikator keberhasilannya itu 75%, target minimal siswa mencapai kategori pemahaman baik dan sangat baik, dan nilai sama dengan atau di atas KKTP yang ditetapkan sekolah. Diukur melalui memperhatikan penjelasan guru, mengikuti demonstrasi penggunaan spreadsheet, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, menghitung latihan terbimbing, menyelesaikan latihan mandiri, mengoperasikan spreadsheet sesuai langkah yang diajarkan. Terima kasih. Sekian terima kasih dari penjelasan dari saya. Penjelasan penelitian tindakan kelas. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.